Guys, kembali lagi bersama dengan saya Arbi di channel sayangmu ini. So, jadi sekarang kita akan ngebahas tentang air purifier. Kalau misalkan buat kalian yang belum tahu ya, kalau air purifier itu merupakan sebuah alat untuk menjernihkan ataupun membersihkan udara di sekitar kita, khususnya di dalam ruangan ya. Nah, pas banget nih kalau misalkan kita bahas air purifier sekarang ini. Karena di tahun 2020 ini tuh penjualan itu meningkat banget dan makin banyak produsen-produsen yang mengeluarkan air purifier. Karena ya kondisinya memang seperti ini juga ya, lagi pandemik, pengen untuk menikmati udara-udara yang tetap segar ataupun bersih ataupun jernih gitu ya di dalam rumahnya. Nah, Xiaomi juga merupakan salah satu produsen dari air purifier yang terkenal juga ya bagusnya. Nah, kali ini juga saya mau ngasih tahu ke kalian juga ya, kalau misalkan Xiaomi Air Purifier ini ngeluarin yang baru lagi, yaitu ini dia, Xiaomi Air Purifier 3C. Aduh, berat. Ini Xiaomi Air Purifier 3C ya, 3C. Banyak banget kegunaan dari Mi Air Purifier 3C ini, yang khususnya itu adalah untuk menjernihkan dan membersihkan udara di dalam ruangan kita dari alergi-alergi ataupun debu-debu nakal-nakal yang bisa ngebuat kita sakit nih. Nah, kalau misalkan kita lihat boxnya ya, jadi di sini tuh ada bentuk gambarnya, bentuk device-nya nih ya, bentuknya seperti ini. Mi Air Purifier 3C di bagian atasnya, dan di sini ada logo dari Xiaomi-nya. Dan kalau misalkan kita lihat di bagian bawah ini ada beberapa fitur nih guys. Seperti yang pertama, ini adalah 320 meter kubik per jam particles CADR. Kalau misalkan kalian nggak tahu, CADR ini merupakan Clean Air Delivery Rate. Jadi dia tuh mampu untuk mengisi ataupun mengganti udara itu dalam waktu 1 jam, itu mampu mengganti hingga 320 meter kubik. Jadi disirkulasiin terus nih ya, dalam 1 jam tuh dia tuh bisa mampu mengisi 320 meter kubik. Lalu areanya sendiri itu bisa mencakup, efisiensinya ya, itu bisa mencakup 160 meter persegi per jamnya. Lalu filternya juga sudah menggunakan True HEPA filter. Lalu terdapat juga ada smart sensors dan auto mode-nya. Dan terdapat app smart control yang nanti bisa dihubungkan dengan Mi Home app ya, nanti bisa dihubungkan. Dan ini ada ultra low noise hingga 31 decibel. Jadi suara itu rendah banget. Walaupun ini kan modelnya kurang lebih seperti fan ya, kencang banget, tapi itu bisa ada night mode-nya gitu dengan suara yang kecil banget, hanya 31 decibel aja. Lalu di bagian sampingnya, nah di sini ya. Oh, tunggu belakangnya dulu kali ya. Belakang dulu, ini sama nih ya bentuknya. Terus kurang lebih juga ini juga sama semua fitur-fiturnya. Oke, kita kata di bagian sampingnya. Nah, di bagian samping ini ada beberapa penjelasan. Kurang lebih sih sama dengan yang tadi ada di depan fiturnya ya. Kayak misalkan ini ada 320 meter kubik per jam. Itu partikles CADR-nya akan dialirkan melalui Xiaomi Air Purifier 3C ini. 106 meter persegi per jamnya untuk area efisiensinya. Tuh, ini bentuk filternya, HEPA filter. Lalu ada smart sensors, nanti ada tombol-tombolnya, dan app smart control yang nanti bisa kita download melalui Mi Home app, dan juga nih ultra low noise. Oke, di bagian samping satunya, nah kalau misalkan kita lihat di sini itu ada bentuk sirkulasi dari Mi Air Purifier 3C ini ya. Bentuk sirkulasi seperti ini, dia akan mampu untuk mengisi itu hingga 320 meter kubik tadi. Nah, yang menarik itu adalah True HEPA filters yang ada di dalam Mi Air Purifier ini. Dan sudah dijelasin juga nih, kayak the HEPA filter dapat menangkap hingga 99,98% partikel kecil yang berterbangan hingga 0,3 mikrons. Jadi benar-benar kecil banget, itu bisa keambil semua. Kita nggak tahu kan udah nyapu, udah bersih atau apa. Jadi banyak bakteri-bakteri yang kecil-kecil itu bisa ditangkap semua menggunakan si HEPA filter ini. Lalu di sini ada beberapa partikel yang bisa disedot dari Xiaomi Mi Air Purifier 3C ini. Di antaranya seperti ada PM2,5. Ini adalah partikel udara berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron. Lalu ada lagi pollen. Kalau misalkan kalian ada alergi ya, itu namanya alergi serbuk sari. Nah, pollen itu serbuk sari. Itu biasanya suka keluar pada saat lagi pancaroba atau pergantian musim, itu suka banget keluar. Dan juga ada dust mite seperti ini tuh apa ya? Kalau misalkan bahasa Indonesia itu tungau. Tungau debu tuh yang kecil banget. Kalau misalkan kalian ngebersihin rumah pakai vacuum cleaner, itu suka keambil semua tuh ya. Itu ada namanya tungau debu yang kecil banget. Lalu ada smoke. Jadi bisa membersihkan udara dari asap-asap rokok ya. Dan juga ada pet dander. Pet dander itu merupakan seperti bulu-bulu halus yang kecil banget. Lalu ada germs itu atau kuman, dan mold spores. Mold spores tuh
jamur-jamur kecil yang biasa suka bikin makanan busuk tuh dari mold spores ini, selain dari bakteri-bakteri yang lain. Oke deh, itu tadi spesifikasi lengkapnya mungkin ya dari Mi Air Purifier 3C ini. Sekarang langsung aja kita buka ya, isinya seperti apa nih. Oke, kita buka aja. Oke. Nah, harus berdiri kayaknya nih guys. Yes. Oh, saya nggak kelihatan. Nggak apa-apa kali ya. Sini aja deh. Wah. Nah. Oh, ini bagian depannya nih seperti ini. Dan udah. Hanya ini aja. Oke, kita singkirin. Jelek ya? Nah, kita taruh sini aja. Jadi tadi kita dijumpai dengan dua buah aja ya, yaitu tadi satu si Mi Air Purifier 3C-nya dan satu lagi manual book-nya yang tebel banget, bahasanya tuh banyak banget nih. Set. Kalau misalkan kalian mau belajar bahasa juga bisa dari sini nih. Tinggal hafalin aja, pertama bahasa Inggrisnya apa, tinggal takir-takir aja. Mau bahasa Rusia juga ada, bahasa itu juga ada, pokoknya banyak banget nih. Ya, nggak penting sih. Oke, ini dia Mi Air Purifier 3C. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya. Di tengahnya itu ada LED-nya. Kok LED? Layarnya, ada layarnya di tengah. Dan kalau misalkan kita lihat di bagian atasnya sini itu bentuk fansnya ya. Bentuk fannya nih seperti ini. Bentuk fan dengan ada logo Mi di tengahnya dan ada dua buah tombol. Ya, ini juga sih kurang tahu ya ini apa ya. Ini sama yang ini ya. Oke, nanti akan kita coba. Lalu kita beralih ke dalamnya aja kali ya. Saya menunjukin juga ke kalian yang namanya HEPA filter tuh kayak gimana ya. Oke, ini kita buka. Tadi bukanya gampang banget. Dan nah, ini nih guys. Ini yang namanya HEPA filter. Jadi dia tuh benar-benar kecil banget. Sampai bakteri-bakteri terkecil yang kurang dari 2,5 mikron saja itu masih bisa ketangkap di dalam sini. Jadi ini banget. Dan kalau misalkan kalian mau bersihin juga gampang banget nih guys. Cuma tinggal tadi kita buka kayak gitu. Ini udah tinggal langsung dibersihin aja deh. Gampang banget, cuma tinggal disemprot-semprot aja, udah bersih. Jadi nggak ribet gitu guys. Udah. Suaranya. Oke. Nah, kalau udah kita beralih ke bagian belakang ini guys. Ini ada namanya laser particle sensors yang harus kita cuci juga selama kurang lebih sekitar 6 bulan sekali ya. Ada di belakang sini nih. Berhubung nggak ada congkelan ya, nih bisa saya congkel dari sini aja. Ngebukanya cuma tinggal nyongkel gitu aja. Dan di dalamnya ini ada nih laser particle sensorsnya ini yang emang harus kita bersihin secara berkala nih guys, bentuknya seperti ini. Oke, mantap kan ya? Jadi cuma gitu aja sih. Dan cara pengoperasiannya pun juga itu gampang banget sih. Kita tinggal nyolok aja ke bawah sini. Ini udah saya siapin ya. Bawah sini mana juga teman-teman juga pada nggak tahu pasti ya. Keras. Dan udah deh, tinggal kita pencet tuh. Dia udah nyala. Kita pencet aja. Salah. Nah, kalian lihat nggak yang di bagian sini nih guys? Di bagian sini itu tuh 20. Walaupun masih hijau ya, tapi itu tuh masih di batasan-batasan. Oh, ini satu nih guys. Berarti 8 apa berapa nih? Ini lagi mikir kali dia ya. Jadi 8 itu adalah kondisi atau kandungan udara di dalam ruangan ini tuh 7. Kalau misalkan lebih kecil lagi itu lebih bagus lagi. Jadi ini lagi dia langsung melakukan sirkulasi dan langsung sensornya itu bergerak di dalam yang tadi saya bilang itu ya, di belakang tadi. Ini bisa kita ubah modenya. Seperti ini ada mode manual yang bentuk hati. Tuh, dia akan manual dan kita bisa ngencengin dari sininya. Oke. Ini ada mode auto. Jadi dia akan mencari terus sekira-kira kalau misalkan udaranya lagi kotor atau enggak ada teman-teman atau bapak atau keluarga yang ngerokok di rumah. Jadi dia pada saat ada asap rokok dia langsung otomatis kenceng lagi ininya. Apa namanya? Semburannya ya. Lalu yang ini yang tadi saya bilang itu ultra low noise yang emang untuk digunakan bentuk malam nih. Bentuknya ada bulan seperti ini. Emang digunakan untuk pada saat kita lagi mau tidur supaya nggak mengganggu tidur kita.
Oke, ini kita coba ke sini aja dan kita bisa ngatur juga nih guys di bagian kanan sini. Itu untuk ngatur mau secerah apa ya. Rame ternyata ya. Biasa aja. Kita pakai yang low noise aja. Ini kita bisa atur kayak misalkan kecerahannya mau supaya nggak ada gambarnya juga bisa, kita mau terang banget bisa, mau agak redup pun juga bisa. Semua itu juga gampang banget sih guys, kita cuma tinggal hubungin aja dari sini ke aplikasi di smartphone kita menggunakan Mi Home App. Jadi kita bisa ngatur di rumah itu, tinggal kita atur aja kayak lagi jalan di luar nih atau kita kemana, kita bisa ngatur untuk nyala matiin si Mi Air Purifier 3C ini dari luar menggunakan wifi rumah aja. Sebelum itu saya akan coba hubungin dulu dan nanti kalau misalkan udah terhubung langsung saya kasih tahu gimana ya di dalamnya. Nah guys, tadi saya udah download aplikasinya dan saya udah menghubungkan, ternyata emang mudah banget ya, sama aja kayak device-device lain dan bentuk dalamnya itu seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat nih ya, nih di dalamnya ini ada penjelasan seperti air indoors-nya itu excellent, berarti emang bener-bener bersih ya. Dan ini kita bisa turn off dan menyalakan dan matiin ya. Oke, ini lagi mati, kita bisa nyalain aja. Dan sini pun juga ada pilihan ini guys, kayak misalkan auto itu tadi ya udah auto. Lalu ini ada night-nya juga, dan yang terakhir yang ada manualnya nih. Nah, kalau manual ini kita bisa ngatur juga nih coverage areanya tuh mau sejauh apa. Kayak misalkan ini yang paling maksimal itu ada di 40 meter persegi ya. Ini bisa kita kurangin hingga ke paling kecilnya itu di 7 sampai 12 meter persegi. Jadi kita bisa ngatur di sini nih. Oh, 3 sampai 5 meter persegi. Jadi mencakup areanya tuh benar-benar kecil banget dan semuanya tuh nggak mengcover seluruhnya ya. Jadi cuma 3 sampai 5 meter persegi pun juga bisa. Sampai ke yang maksimal itu 23 sampai 40 meter persegi. Mantap banget sih. Lalu di bagian bawahnya ini ada penjelasan tentang filter. Di sini ada tulisannya filter remaining 100%, berarti masih baru banget dipakai, belum kita pakai. Dan estimated lifespan-nya itu 146 hari. Jadi kegunaan itu bisa hingga 146 hari. 146 hari itu kurang lebih sekitar 5 bulanan lah ya. 4-5 bulanan. Lalu kita bisa mengatur juga schedule-nya. Ada notifikasi sound-nya juga, kalau misalnya ini bisa kita matikan ya, berarti nggak ada notifikasinya. Ya nggak penting sih. Lalu ada light, ada dim light, kita bisa ngatur ya. Ataupun mati seperti ini juga bisa kita atur. Oke, kita nyalain yang kencang aja. Ini ada parental controls ya. Kenapa juga ya? Mungkin biar nggak bisa dipencet-pencet kali ya. Oke, saya ngerti nih. Jadi kalau misalkan kita pencet parental controls-nya ini, emang untuk kontrol orang tuanya ini, itu bisa kita pencet gini dia nggak akan nyala. Tapi kalau misalnya kita matikan, ya udah. Di sini akan nyala seperti biasa lagi, tuh. Jadi untuk supaya nggak dimainin sama anak kita atau kayak gimana ya. Oke juga nih parental controls ya. Nah, lalu kalau misalnya kita masuk ke bagian di sini ada beberapa seperti device name-nya bisa kita ubah, manage location, share device, automation, automation nggak ngerti juga. Lalu ada firmware update-nya, ini yang up to date langsung. Oke, jadi kurang lebih di dalamnya itu seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk bereksperimen ya. Kira-kira dia tuh akan kuat nggak sih? Atau misalkan kita kasih asap-asapan kayak gitu, dia akan cepat nangkepnya apa nggak ya? Oke ya, sebentar saya ambil dulu. Nah guys, ini saya udah ngasih beberapa asap nih ya, dibantu sama rekan saya juga. Jadi kira-kira tuh dia akan langsung bakal nangkep atau mengubah udara-udara kotor ini jadi bersih apa enggak sih? Oh, tuh langsung naik nih guys. Jadi langsung naik dan membentuk warna merah ya. Berarti emang indoors hazardous. Nih, di aplikasi di Mi Home App-nya juga langsung berubah nih guys. Indoors hazardous. Jadi emang langsung berbahaya ya. Ini tadi saya menggunakan asap dari vaporizer ya, vape. Berarti vape itu emang bahaya sih guys sebenarnya ya. Jadi jangan pada nge-vape deh, jangan pada ini deh ya. Udah deh, mendingan gak usah yang namanya rokok gitu-gitu, gak usah. Jadi itu langsung berubah lagi nih kan, 145. Kelihatan kan kalian ya. Jadi emang bener-bener Mi Air Purifier 3C itu bekerja terus. Dan filternya ini langsung
langsung menyaring udara-udara yang kotor itu menjadi udara yang jernih lagi, bersih lagi, dan sehat untuk kita konsumsi lagi. Gimana menurut kalian? Oke banget kan? So guys, jadi itu dia Mi Air Purifier 3C. Merupakan produk yang menarik banget karena bisa menjernihkan udara yang kotor-kotor ataupun udara yang sudah terkontaminasi menjadi udara yang bersih lagi, segar lagi, dan berasa kayak lagi di pegunungan gitu nggak sih? Ya kan ya? Kalau misalkan udara segar itu kan pasti daerah pegunungan, hutan-hutan tuh mantep banget. Dan ini merupakan produk yang saya rekomendasikan banget untuk kalian-kalian yang apalagi di tahun 2020 ini ya, di saat lagi pandemi ini, penggunaan seperti ini tuh sangat amat berguna nih ya. Jadi gimana buat kalian? Oke nggak? Ataupun bisa dipakai yang lain juga gimana? Masih bisa nggak ya? Dan dia tuh bentuk fan-nya ya, karena bentuk fan-nya kenceng. Jadi kalau misalnya kita pencet aja tuh lama-lama dingin juga sih guys, karena fan-nya itu yang kencang juga ya. Jadi ya sekali mendayung 230 watt lampaui ya, apa ya jadi ya? 2 in 1 sih, simpelnya ya. Kenapa sekali mendayung 230 watt lampaui ya? Pokoknya ini 2 in 1 ya, bisa dapat angin yang kencang juga dan juga untuk bisa menjernihkan udara di sekitar kita. So, gimana menurut kalian? Oke nggak? So guys, terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan terus aktifin loncengnya supaya kamu tahu ada video baru dari channel ini. Jangan lupa juga nih guys, follow Instagram Biarkom ya, biar kamu tahu perkembangan gadget-gadget terkini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!